Berjudul asli The Secret History of the World. Sejarah Dunia yang Disembunyikan adalah terjemahan asli dari buku yang dikarang oleh Jonathan Black. Perlu diingat bahwa buku ini menggunakan sastra bahasa yang tinggi, tetapi apa yang akan disampaikan di sini adalah benar-benar berasal dari 100% teks asli buku, tanpa ada perubahan apapun, sehingga Anda akan mendengar sebagaimana mestinya. Tampilan akan menggunakan tema gelap untuk menurunkan penggunaan daya, dan suara di latar belakang dengan frekuensi 430 Hz untuk menstabilkan konsentrasi. Kita akan langsung memulai dari kata pengantar dan seterusnya, tetapi kami akan menampilkan daftar isi. Pengarang hampir menghabiskan waktu selama 20 tahun untuk menyelesaikan The Secret History of the World. Oleh karena itu, marilah kita mengheningkan cipta untuk memberi hormat kepada pengarang. Pengantar. Sejarah dunia yang disembunyikan merupakan penggambaran sederhana dari wajah si tahu segala yang membentuk kalangan elite intelektual. Para penggila kendali yang akan memutuskan apa yang bisa kita terima untuk dipikirkan dan dipercaya. Akhir-akhir ini, secara ilmiah, materialis menjadi dominan. Sayangnya, untuk membicarakan tentang segala bentuk spiritualitas akan berisiko dianggap gila. Namun, ada banyak orang cerdas dan jujur di sekitar yang sangat tertarik tentang hal itu dalam angelologi, alkimia, kabala, yoga, cakra, dan yang ingin tahu tentang kelompok-kelompok seperti Rosicrucian. Saya menulis buku ini untuk mencoba memaparkan bahwa semua hal itu bersama-sama membentuk sebuah pertalian, pandangan meyakinkan tentang dunia yang bisa diatur menentang pandangan ilmiah, salah satunya materialis. Ini adalah buku tentang rahasia mistis dan supernatural. Saya telah mencoba untuk menjauh dari pemikiran sekarang ini bahwa perkumpulan-perkumpulan rahasia merupakan komplotan yang beranggotakan orang-orang tua jahat yang berkonspirasi untuk menguasai dunia. Saya mengatakan, di luar pengertian laki-laki atau perempuan, muda atau tua, mereka adalah penjaga arus bawah tanah kuno yang mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada kita. Terutama sekarang, ketika agama yang ada gagal mengatasi naiknya materialisme. Sesuatu tentang semua arus spiritualitas bawah tanah yang berbeda itu memiliki kesamaan dalam sebuah fokus cara kerja supernatural di dunia. Dan, susunan mendalam buku ini mencerminkan hal itu. Dengan merajut semua mistis kemanusiaan itu menjadi satu, membayangkan tentang asal-usul kosmos, sejarah, dan masa depannya. Kisah-kisah magis tentang dewa-dewa yang kreatif, roh-roh, orang-orang bijaksana, dan cakap dari tokoh-tokoh besar sejarah yang dipandu oleh bintang-bintang dan terinspirasi oleh para malaikat. Saya mencoba untuk memperlihatkan bahwa mungkin ada pola yang lebih mendalam dan kaya di dalam sejarah daripada dalam ekonomi dan politik yang sempit sehingga sejarah kuno memungkinkan, dan bahwa pola ini bersifat supernatural. Artinya, mereka tidak akan terjadi jika ilmu pengetahuan menjelaskan segala yang ada di dalamnya. Lalu pada akhir buku ini saya bertanya kepada para pembaca apakah mereka tidak bisa menemukan pola yang sama dalam kehidupan mereka sendiri. Apa yang akan Anda percaya? Pernyataan para pakar atau pengalaman pribadi Anda sendiri? Beberapa orang melaporkan pengalaman supernatural aneh setelah selesai membaca buku ini. Itu sama sekali bukan niat saya, tetapi itu mengingatkan saya bahwa banyak gambar yang membuat penasaran dan kisah-kisah tidak masuk akal dalam buku ini dirancang oleh pikiran-pikiran yang jauh lebih hebat daripada pikiran saya untuk bekerja di bawah tingkat sadar. Saya telah dikejutkan oleh perbedaan pada masyarakat yang telah menanggapi dengan sepenuh hati dan mengenali sejarah ini. Bahkan termasuk beberapa kelompok yang telah secara tradisional saling mencurigai. Freemasons, antroposofis, mistik-mistik Katolik, para seniman, sarjana-sarjana seperti Milton, Blake, surrealisme, dan Dada. Mungkin apa yang mereka miliki hanya kesamaan keinginan akan pengalaman spiritual. Sejauh pengalaman spiritual terjadi, beberapa dari kita terlahir dengan bakat. Sedangkan sisanya, beberapa orang mungkin hanya memiliki cukup imajinasi untuk menyadari bahwa khayalan itu sendiri adalah sebuah cara untuk melihat hal-hal yang nyata. Dan juga, mungkin khayalan merupakan sebuah organ penglihatan yang bisa dilatih. Itu adalah rahasia kuat dan yang bermanfaat pada inti sejarah ini, yang telah dikenali oleh Maria Magdalena, Leonardo da Vinci, Teresa dari Avila, William Shakespeare,
George Washington, dan banyak tokoh lain yang telah mengukir sejarah. Ini adalah sebuah sejarah dunia yang telah diajarkan secara turun-temurun bertahun-tahun dalam perkumpulan rahasia tertentu. Mungkin saja tampak sangat gila dari sudut pandang masa kini, tetapi sebuah perbandingan tinggi yang luar biasa dari laki-laki dan perempuan yang membuat sejarah adalah orang-orang beriman. Para sejarawan kuno menyatakan kepada kita bahwa dari awal masyarakat Mesir hingga runtuhnya Romawi, kuil-kuil umum di tempat-tempat seperti Thebes, Eleusis, dan Efesus memiliki tempat tinggal untuk para pendetanya yang menempel. Sarjana-sarjana kuno menganggap tempat-tempat tinggal sebagai sekolah-sekolah misteri. Di sini teknik-teknik meditasi diajarkan kepada para kalangan elite politis dan budaya. Mengikuti kelas persiapan selama bertahun-tahun, Plato, Aeschylus, Alexander yang Agung, Kaisar Agustus, Cicero, dan yang lain diterima masuk ke dalam perkumpulan rahasia. Pada waktu-waktu yang berbeda, teknik-teknik yang digunakan sekolah-sekolah itu melibatkan penghilangan sensori, latihan pernapasan, tarian suci, drama, obat-obat halusinasi, dan cara-cara yang berbeda untuk mengarahkan kekuatan seksual. Teknik-teknik ini bertujuan menghidupkan kondisi kesadaran yang diubah untuk membuat para murid baru itu mampu melihat dunia dengan cara-cara baru. Siapapun yang mengungkap apa yang telah mereka pelajari secara eksklusif ini kepada orang luar, akan dibunuh. Iamblichus, filsuf Neoplatonis, menyampaikan apa yang terjadi pada dua orang anak laki-laki yang tinggal di Ephesus. Suatu malam, tergelitik oleh kabar angin tentang hantu dan praktik-praktik magis. Dari sebuah kenyataan yang lebih kuat, lebih berkobar-kobar, tersembunyi di dalam area tertutup itu, mereka memuaskan rasa ingin tahu itu. Dalam pekatnya selimut malam, mereka memanjat tembok dan turun ke sisi lain. Pandemonium mengikutinya, yang bisa didengar hingga seluruh kota. Lalu, keesokan harinya, jasad kedua anak laki-laki itu ditemukan di depan pintu gerbang sekolah tertutup. Di dunia kuno, pengajaran di sekolah-sekolah misteri dijaga ketat kerahasiaannya seperti penjagaan rahasia nuklir pada masa sekarang. Lalu, pada abad ketiga ketika Kristen menjadi agama yang berkuasa di Kekaisaran Romawi, kuil-kuil dunia kuno ditutup. Bahaya penyebaran menyatakan dengan mengumumkan rahasia-rahasia tentang heresi ini dan memperjualbelikannya secara berkelanjutan dianggap sebagai pelanggaran hukum besar. Namun, seperti yang akan kita saksikan, anggota-anggota dari kelompok elite yang memerintah, termasuk para pemuka gereja, kini mulai membentuk perkumpulan rahasia. Di balik pintu tertutup, mereka meneruskan pengajaran rahasia-rahasia kuno itu. Buku ini berisi himpunan bukti untuk memperlihatkan bahwa sebuah filosofi kuno dan rahasia di dalam sekolah-sekolah misteri tetap dilestarikan dan dipelihara selama bertahun-tahun oleh perkumpulan rahasia termasuk Knights Templar dan Rosicrucian. Kadang-kadang filosofi ini telah disembunyikan dari halayak, dan pada kesempatan lainnya telah ditempatkan secara kasat mata, walau selalu dalam cara tertentu sehingga tidak terlihat oleh orang yang bukan anggota mereka. Sebagai contoh, bagian depan dari buku The History of the World, karya Sir Walter Raleigh, diterbitkan pada 1614, dipamerkan di Tower of London. Ribuan berkas melewatinya setiap hari, tetapi kepala kambing yang tersembunyi dalam rancangan dan juga kode-kode pesan lainnya sama sekali luput dari pandangan. Jika Anda pernah ingin tahu mengapa Barat tidak memiliki persamaan dengan seks tantra yang terlihat secara terbuka pada dinding monumen Hungmen Hindu seperti kuil-kuil Khajuraho di India Tengah, Anda mungkin tertarik untuk mempelajari bahwa sebuah teknik analogi disembunyikan di dalam banyak karya seni dan literatur Barat. Kita akan melihat juga bagaimana ajaran-ajaran rahasia pada sejarah dunia memengaruhi politik luar negeri dalam pemerintahan AS sekarang terhadap Eropa Tengah. Apakah Paus beragama Katolik? Baiklah, tidak secara gamblang seperti yang Anda mungkin pikirkan. Suatu pagi pada 1993, seorang pemuda berusia 21 tahun sedang berjalan-jalan ketika sebuah truk menabrak dan merobohkannya. Ketika dalam keadaan koma, ia mengalami pengalaman mistis yang luar biasa. Ketika pulih, ia sadar bahwa, walau hal itu terjadi secara tak terduga, pengalaman itu telah memberinya hasil dari teknik yang diajarkan oleh mentornya, Mieczysław Kotlarczyk, seorang master Rosicrucian modern. Sebagai akibat dari pengalaman mistis itu, pemuda itu bergabung dengan sebuah biara,
yang kemudian menjadi uskup Kreko, dan kemudian menjadi Paus John Paul II. Akhir-akhir ini kenyataan bahwa kepala gereja Katolik pertama-tama ingin masuk ke ranah spirit di bawah naungan perkumpulan rahasia. Mungkin tidak terlalu mengejutkan seperti sebelumnya karena ilmu pengetahuan telah menggantikan agama sebagai pelaku utama dalam mengendalikan masyarakat. Ilmu pengetahuanlah yang memutuskan bahwa hal itu bisa diterima untuk kita percaya dan itu di luar batas. Dalam kedua era dunia kuno dan Kristen, filosofi rahasia menjaga kerahasiaan dengan cara mengancam akan membunuh mereka yang memperjualbelikannya. Pada zaman Kristen, filosofi rahasia masih dikelilingi oleh kengerian, tetapi kini ancamannya adalah pembunuhan secara sosial, bukan hukuman mati. Percaya pada ajaran-ajaran kunci, seperti membujuk dengan menggunakan makhluk-makhluk tak berjasad atau rangkaian sejarah secara material terpengaruh komplotan rahasia, telah dicap sebagai kegilaan yang paling buruk, alias sinting. Dalam sekolah-sekolah misteri, para calon murid berharap untuk bergabung dalam perintah seperti masuk ke dalam sebuah sumur, diuji di air, dijejalkan melalui pintu yang sangat kecil, dan berdiskusi logika yang rumit dengan para pakar antropomorfik. Teringat sesuatu? Lewis Carroll adalah salah satu dari banyak penulis cerita anak-anak. Penulis lainnya antara lain Brothers Grimm, Antoine de Saint-Exupéry, C.S. Lewis dan pencipta The Wizard of Oz dan Mary Poppins, yang telah terpengaruh oleh filosofi rahasia. Dengan campuran dari kekacauan dan literatur kekanakan, penulis-penulis ini telah berusaha menggerus akal sehat melalui pandangan hidup materialistis. Mereka ingin mengajari anak-anak untuk berpikir terbalik, menatap segalanya dari sisi yang berbeda, dan mematahkan pemikiran baku yang telah ditetapkan. Jiwa-jiwa berkerabat lainnya termasuk Rabelais dan Jonathan Swift. Karya-karya mereka memiliki karakteristik sifat membingungkan yang tidak membesar-besarkan isu supernatural, hanya bakat. Benda-benda hayalan terlihat setidaknya sebagai benda-benda biasa dari dunia fisik. Satiris dan skeptis, penulis-penulis ikonoklastik dengan lembut melemahkan asumsi dan merusak sikap rendah hati para pembacanya. Filosofi esoteris tidak disebutkan secara blak-blakan dalam Gargantua and the Pantagruel atau Gulliver's Travels, tetapi sejumlah kecil penelitian mendalam membawanya ke tempat yang terang benderang. Kenyataannya buku ini akan memperlihatkan bahwa dalam sepanjang sejarah, sejumlah besar tokoh terkenal masyarakat dengan diam-diam telah mengembangkan filosofi esoteris dan ajaran-ajaran mistis yang besar dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Hal itu mungkin ditentang bahwa, karena mereka hidup pada masa ketika orang-orang yang mengenyam pendidikan terbaik, sekalipun tidak menikmati semua kebaikan intelektual yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan modern. Jadi, wajar saja ketika Charlemagne, Dante, Joan of Arc, Shakespeare, Cervantes, Leonardo, Michelangelo, Milton, Bach, Mozart, Goethe, Beethoven, dan Napoleon menganut kepercayaan yang tidak dihargai sekarang. Namun, bukankah menjadi lebih mengherankan jika pada masa modern sekarang ini banyak yang mempercayai hal tersebut? Bukan hanya orang-orang gila, pencinta mistis yang hidup sendirian, atau penulis-penulis cerita hayalan, melainkan juga para pendiri metode ilmiah modern, humanis, rasionalis, pembebas, sekuler, dan penghukum hal-hal tahayul, orang-orang modern, pencuriga, dan pengejek? Bisakah orang-orang yang telah bekerja keras untuk membentuk pandangan dunia yang materialistis dan berorientasi ilmiah tersebut mempercayai hal yang lain? Newton, Kepler, Voltaire, Paine, Washington, Franklin, Tolstoy, Dostoyevsky, Edison, Wilde, Gandhi, Duchamp. Mungkinkah benar bahwa mereka memprakarsai sebuah tradisi rahasia, mengajarkan untuk mempercayai kekuatan pikiran melebihi materi dan bahwa mereka mampu berkomunikasi dengan roh-roh tak berjasad? Biografi terkini dari orang-orang yang jarang menyebutkan bukti tentang hal itu sekarang menunjukkan bahwa mereka sungguh tertarik pada gagasan itu. Pada iklim intelektual masa kini yang telah menyebutkan tentang hal itu, mereka biasanya mengatakan bahwa itu hanya kegemaran, penyimpangan sementara, gagasan menarik yang mungkin saja menjadi permainan orang-orang itu atau menggunakannya sebagai perumpamaan untuk karya mereka, tetapi tidak pernah menganggapnya serius. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui, Newton niscaya adalah seorang praktisi alkimia sepanjang usia dewasanya dan menganggap pekerjaannya sebagai pekerjaan yang terpenting.
Washington memuja roh agung di langit ketika ia membangun kota yang akan menggunakan namanya sebagai nama kota itu. Dan ketika Napoleon berkata bahwa ia dipimpin oleh bintangnya, ini bukan sekadar penggambaran dalam pidatonya. Ia sedang membicarakan roh agung yang memperlihatkan takdirnya dan membuatnya kuat dan luar biasa. Salah satu tujuan buku ini adalah untuk memperlihatkan bahwa jauh dari menjadi panutan selintas atau kejanggalan yang tak tercatat, jauh dari menjadi insiden atau tidak terkait apapun, gagasan-gagasan aneh ini membentuk inti filosofi dari banyak orang yang mengukir sejarah dan mungkin lebih penting, untuk memperlihatkan bahwa mereka berbagi sebuah kebulatan tujuan yang mengagumkan. Jika Anda menganyam cerita-cerita karya orang-orang besar ini menjadi satu kisah sejarah bersambung yang menarik, akan menjadi nyata lagi dan lagi bahwa titik balik besar dalam sejarah, filosofi kuno dan rahasia ada di dalamnya, bersembunyi di balik kegelapan, membuat pengaruhnya terasa. Dalam ikonografi dan patung-patung dari dunia kuno, dimulai dari zaman Zarathustra, pengetahuan tentang doktrin rahasia dari sekolah-sekolah misteri ditunjukkan dengan memegangi sebuah kertas gulungan. Seperti yang akan kita lihat, tradisi ini telah berlanjut hingga ke zaman modern. Dan hari ini patung-patung di tempat umum di kota-kota kecil dan kota-kota besar dunia memperlihatkan betapa meluas pengaruh itu tersebar. Tidak perlu berjalan ke tempat sejauh Rennes-le-Château, Rosslyn Chapel, atau benteng terpencil di Tibet untuk menemukan simbol-simbol tersembunyi dari sebuah sekte rahasia. Pada akhir buku ini, pembaca akan melihat bahwa pelacakan ini tersebar di sekitar kita dan tampak jelas di gedung-gedung publik serta monumen-monumen, gereja-gereja, seni, musik, film, festival, budaya daerah, juga di setiap kisah yang kita ceritakan kepada anak-anak, bahkan di dalam nama-nama hari dalam seminggu. The Ong Foucault Pendulum dan The Da Vinci Code telah memopulerkan gagasan tentang sebuah konspirasi dari perkumpulan rahasia yang berusaha mengendalikan perjalanan sejarah. Kedua novel ini menjadi perhatian banyak orang yang tertarik pada rumor tentang filosofi dan rahasia kuno, sehingga mereka mengikuti alur cerita novel-novel tersebut dan tenggelam ke dalamnya. Beberapa orang akademisi, misalnya Francis Yates di Warburg Institute, Harold Bloom, Sterling Professor of Humanities di Yale, dan Marcia Kisushar, pengarang buku baru yang luar biasa, Why Mrs. Blake Cried, Swedenborg, Blake and the Sexual Basis of Spiritual Vision, telah meneliti secara mendalam dan menulis dengan bijaksana. Tetapi pekerjaan mereka adalah untuk mengambil sebuah pendekatan terukur. Jika mereka memulainya dengan laki-laki bertopeng, melakukan perjalanan ke dunia lain dan memperlihatkan kekuatan pikiran di atas materi, buku itu tidak akan berlanjut. Pengajaran-pengajaran paling rahasia dari perkumpulan rahasia itu disampaikan hanya secara lisan. Bagian lainnya ditulis secara tersamar, sehingga orang di luar mereka tidak mungkin bisa memahaminya. Misalnya, sangat mungkin menyimpulkan doktrin rahasia buku yang sangat panjang dan samar, karya Helena Blavatsky dari nama yang sama, atau dari 12 jilid alegori karya G.I. Gurdjieff, All and F. Rising, Beelzebub's Tales to His Grandson, atau tulisan dan ceramah sebanyak kira-kira 600 karya Rudolf Steiner. Demikian juga Anda mungkin, dalam teori, mampu membaca naskah-naskah besar ahli alkimia dari abad pertengahan, atau kitab suci esoteris dari calon anggota tingkat tinggi dari masa-masa yang lebih kuno, seperti Paracelsus, Jacob Boehme, atau Emanuel Swedenborg. Namun, penulisan itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah tahu. Naskah-naskah tersebut bertujuan untuk menyembunyikan sekaligus menyebarkan. Saya sedang mencari sebuah petunjuk yang ringkas, bisa dipercaya, dan benar-benar jelas tentang ajaran-ajaran rahasia sejak 20 tahun lebih. Saya memutuskan untuk menulis sebuah buku sendiri, karena menjadi yakin buku semacam itu tidak ada. Mungkin saja Anda akan menemukan buku-buku terbitan sendiri dan laman yang mengaku melakukan hal itu. Tetapi, seperti kolektor dalam bidang apapun, mereka yang berselancar ke toko-toko buku tentang pencarian spiritual segera menjadi penasaran akan hal nyata. Dan, Anda hanya perlu membaca buku-buku dan situs-situs tersebut dengan cermat untuk melihat tidak ada kecerdasan menyeluruh dalam karya itu. Hanya berisi sedikit latihan filosofis dan sangat minim informasi. Maka, sejarah ini adalah hasil dari penelitian selama hampir 20 tahun. Buku-buku seperti Mystery Magnum, sebuah penjelasan tentang Genesis oleh para mistis dan filsuf Rosicrucian Jacob Boehme,
juga buku-buku karya anggota Rosicrucian, Robert Flood, Paracelsus, dan Thomas Vaughan menjadi sumber-sumber utamanya, juga sebagai ulasan modern atas karya mereka oleh Rudolf Steiner dan yang lain. Ini semua terdaftar pada catatan di belakang, tidak dimasukkan dalam bagian utama naskah, demi alasan kejelasan dan keringkasan. Akan tetapi, yang penting, saya telah dibantu untuk memahami sumber-sumber ini oleh seorang anggota dari sebuah kelompok rahasia, seseorang yang telah diangkat ke tingkat tertinggi pada setidaknya salah satu kelompok rahasia. Saya telah bekerja selama bertahun-tahun sebagai seorang editor pada salah satu penerbit besar di London, mengawasi buku-buku secara meluas tentang perdagangan, dan kadang-kadang juga memanjakan minat saya dalam bidang esoteris. Suatu hari seorang laki-laki yang jelas bukan untuk memesan, masuk ke dalam kantor saya. Ia menawarkan kerjasama, yaitu kami harus menerbitkan lagi serangkaian buku klasik tentang esoteris, naskah-naskah alkimia dan semacamnya, dan ia akan menulis kata pengantarnya. Dengan cepat kami menjadi teman karib dan sering melewatkan waktu bersama. Saya tahu saya bisa bertanya kepadanya tentang hampir segala hal, dan ia akan mengatakan kepada saya apa yang diketahuinya, hal-hal mencengangkan. Jika direnungkan, ia ternyata sedang mengajari saya, mempersiapkan saya untuk sebuah inisiasi. Pada beberapa kesempatan saya mencoba membujuknya untuk menuliskan hal ini, untuk menulis teori esoteris tentang segala hal. Ia terus menolak, dengan mengatakan andai ia melakukannya, maka laki-laki berjubah putih akan datang dan membawa saya pergi. Tetapi saya juga curiga bahwa baginya, menerbitkan hal-hal ini akan berarti mengingkari sumpah setianya. Oleh karena itu, saya menulis buku yang saya harap akan ditulisnya, sebagian berdasarkan naskah alkimia yang saya pahami dengan bantuannya. Ia membimbing saya juga ke sumber-sumber yang ditemukan dalam budaya lainnya. Jadi, seperti juga aliran kabalistis, hermetis, dan neoplatonis yang relatif berdekatan dengan permukaan budaya barat, ada juga bagian suf dalam buku ini dan gagasan-gagasan mengalir dari Hinduisme dan Buddhisme esoteris, juga beberapa dari sumber Celtic. Saya tidak berharap untuk membesar-besarkan kesamaan antara berbagai aliran ini. Tidak juga di dalam lingkup buku ini untuk melacak semua cara yang telah memunculkan ribuan aliran tersebut, terpisah lalu bergabung lagi dari masa ke masa. Namun, saya berusaha memusatkan perhatian pada apa yang ada di bawah perbedaan budaya itu, dan mengusulkan bahwa aliran-aliran tersebut berisi pandangan keterpaduan dari sebuah kosmos yang mengandung dimensi-dimensi tersembunyi, dan sebuah pandangan hidup seperti mematuhi hukum-hukum misterius dan paradoksial tertentu. Oleh karena itu, tradisi-tradisi yang berbeda dari seluruh dunia saling menerangi. Saya takjub melihat pengalaman seorang pekapa di Gunung Sinai pada abad kedua atau seorang mistis Jerman pada abad pertengahan yang cocok dengan seorang suami India pada abad ke-21. Karena ajaran-ajaran esoteris lebih dalam tersembunyi di barat, saya sering menggunakan contoh-contoh timur untuk membantu memahami rahasia sejarah rahasia barat. Saya tidak berniat mendiskusikan perselisihan yang mungkin ada di antara tradisi-tradisi tersebut. Tradisi-tradisi India menempatkan jauh lebih banyak penekanan pada reinkarnasi daripada tradisi Sufi yang hanya membicarakan beberapa misalnya. Maka, demi kisah ini saya harus berkompromi dengan melibatkan hanya sejumlah kecil dari reinkarnasi dari tokoh-tokoh historis terkenal saja. Saya juga telah membuat penilaian congkak tentang aliran-aliran pemikiran dan perkumpulan rahasia yang berasal dari tradisi asli. Jadi, Kabbalah, Hermetisisme, Sufisme, Templar, dan Rosicrucian, Freemasonry esoteris, Martinisme, Teosofi Madame Blavatsky, dan Antroposofi, sebuah pancaran modern dari dorongan Rosicrucian termasuk. Tetapi Scientology, bersama dengan segala pembelokan dari material, dialirkan sementara tidak. Ini tidak berarti bahwa buku ini menjauhi pertentangan. Usaha terdahulu untuk mengenali sebuah filosofi perennial telah cenderung untuk memunculkan kumpulan dari pernyataan yang benar di bawah kulit. Kita semua sama, yang sulit untuk dibantah. Bagai siapapun yang mengharapkan sesuatu yang sama menyenangkan, saya harus minta maaf sebelumnya. Ajaran yang saya akan perkenalkan yang lazim bagi ajaran-ajaran misteri dan perkumpulan-perkumpulan rahasia dari seluruh dunia akan membuat marah banyak orang dan bertentangan dengan akal sehat. Suatu hari mentor saya mengatakan bahwa saya siap untuk inisiasi, dan ia akan mengenalkan saya kepada beberapa orang. Saya sangat menanti-nanti momen tersebut.
Tetapi yang mengejutkan, saya menolak. Pasti ketakutan itu ada. Saya tahu ketika itu bahwa banyak ritual inisiasi melibatkan keadaan kesadaran lain, bahkan apa yang kadang disebut pengalaman setelah kematian. Akan tetapi, sebagian alasan saya adalah karena saya tidak mau mempunyai seluruh pengetahuan ini diberikan kepada saya. Saya ingin terus menikmati proses mencoba dan berusaha sendiri. Dan, saya juga tidak mau bersumpah dilarang menulis. Sejarah dunia ini disusun dengan cara seperti ini. 4 bab pertama akan memperlihatkan apa yang terjadi pada awalnya, seperti yang diajarkan oleh perkumpulan-perkumpulan rahasia itu. Termasuk apa yang dimaksudkan dalam ajaran rahasia dengan pengusiran dari surga dan kejatuhan. Bab-bab ini bermaksud juga untuk memperoleh sebuah catatan tentang pandangan dunia terhadap perkumpulan-perkumpulan rahasia itu. Sebuah pandangan konseptual, sehingga pembaca bisa menghargai apa yang disajikan dengan lebih baik. Pada 7 bab berikutnya banyak tokoh dari mitos dan legenda diperlakukan sebagai tokoh sejarah. Ini adalah sejarah tentang apa yang terjadi sebelum catatan tertulis dimulai, seperti yang diajarkan dalam sekolah-sekolah misteri dan masih diajarkan pada beberapa perkumpulan rahasia sekarang ini. Bab 8 berisi perubahan ke dalam apa yang secara lazim digagas sebagai periode sejarah. Tetapi kisah itu berlanjut untuk menceritakan kisah-kisah monster dan binatang-binatang menakjubkan. Keajaiban-keajaiban, serta ramalan dan tokoh-tokoh sejarah yang berkomplot dengan makhluk tak berjasad untuk mengatur jalannya kejadian-kejadian. Saya berharap seluruh pikiran pembaca akan dengan senang hati menikmati gagasan-gagasan asing yang disajikan serta pemunculan nama tokoh-tokoh yang telah menyuguhkan gagasan-gagasan tersebut. Saya juga berharap bahwa beberapa pengakuan asing akan membuat banyak pembaca berpikir, ya, itu menjelaskan mengapa nama-nama hari dalam seminggu itu berurutan seperti itu. Oleh karena itulah, gambar ikan, pembawa guci air, dan kambing berekor ular ada di mana-mana membentuk rasi yang tidak benar-benar menyerupai mereka. Oleh karena itulah kita benar-benar memperingati Halloween. Itu menjelaskan pengakuan aneh dari pemujaan iblis oleh kesatria Templars. Itu adalah yang memberikan Christopher Columbus keyakinan untuk melakukan pelayaran yang berbahaya dan gila. Itulah mengapa sebuah obelisk Mesir didirikan di Central Park, New York pada akhir abad ke-19. Karena itulah Lenin dibalsam. Melalui semua ini tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa fakta dasar dari sejarah bisa ditafsirkan dalam satu cara yang nyaris benar-benar berkebalikan dari apa yang biasa kita pahami. Untuk membuktikan, tentu saja akan membutuhkan buku satu perpustakaan. Kira-kira dalam rak sepanjang 20 mil berisi literatur esoteris dan okultisme yang konon disimpan terkunci di Vatikan. Namun, dalam satu jilid buku ini, saya hanya bisa memperlihatkan bahwa pilihan ini, pandangan pantulan cermin ini, adalah konsisten dan meyakinkan dengan logikanya sendiri. Dan bahwa ini memiliki keutamaan dari penjelasan tempat-tempat dari pengalaman manusia yang tetap tidak bisa dijelaskan bagi pandangan konvensional. Saya juga mengutip orang-orang yang berwenang, bersama dengan catatan sumber yang lebih terperinci tentang kutipan pada internet, memberikan panduan untuk diikuti oleh pembaca yang berminat. Beberapa dari orang-orang yang berwenang ini telah bekerja di dalam tradisi esoteris. Yang lainnya adalah pakar dalam bidangnya masing-masing, ilmu pengetahuan, sejarah, antropologi, kritisisme literer yang hasilnya dalam penelitian di bidang mereka bagi saya memastikan pandangan dunia esoteris. Bahkan, saya tidak mempunyai cara untuk mengetahui apakah filosofi kehidupan pribadi mereka memiliki dimensi spiritual atau tidak. Akan tetapi, yang terutama, dan ini adalah hal yang ingin saya tekankan, saya meminta kepada pembaca untuk mendekati naskah ini dengan cara baru untuk memandangnya sebagai latihan berimajinasi. Saya ingin pembaca mencoba berimajinasi bagaimana rasanya mempercayai hal yang bertentangan dengan apa yang telah kita percaya sejak kecil hingga dewasa. Keniscayaan ini melibatkan sebuah keadaan yang diubah hingga sederajat atau yang lainnya, yang seperti seharusnya saja. Karena pada setiap hati seluruh ajaran esoteris dalam semua bagian dunia, terdapat kepercayaan bahwa bentuk yang lebih tinggi dari kecerdasan bisa dicapai dalam keadaan yang diubah. Tradisi Barat khususnya selalu menekankan kebaikan dari latihan berimajinasi, membiarkan mereka tenggelam jauh ke dalam pikiran, dan di sanalah mereka bekerja. Jadi, meski buku ini bisa dibaca hanya sebagai sebuah catatan dari hal tak jelas yang telah dipercaya orang,
Sebuah fantasmagoria epos, sebuah pengalaman tak masuk akal yang hiruk-pikuk. Saya harap bahwa akhirnya akan mendengar harmoni, dan mungkin juga sedikit arus filosofis, yang merupakan petunjuk bahwa semuanya mungkin saja benar. Tentu saja, teori baik manapun yang berusaha menjelaskan mengapa dunia seperti ini, harus juga membantu menduga apa yang akan terjadi kelak. Dan bab terakhir mengungkap apa yang akan terjadi, selalu menganggap, tentu saja, bahwa rencana kosmis besar dari perkumpulan rahasia itu terbukti berhasil. Rencana ini melebihi sebuah kepercayaan bahwa dorongan baru yang besar untuk evolusi itu akan terjadi di Rusia, bahwa masyarakat Eropa akan ambruk, dan bahwa akhirnya api spiritual kebenaran akan terus menyala di Amerika. Untuk membantu segala pekerjaan penting imajinasi, ada ilustrasi yang aneh dan gaib digabungkan seluruhnya. Beberapa di antaranya tidak terlihat sebelumnya di luar perkumpulan-perkumpulan rahasia. Ada juga ilustrasi-ilustrasi dari beberapa gambar yang biasa terlihat tentang sejarah dunia. Ikon-ikon terbesar dari budaya kita. Sphinx, Bahtranu, kuda Troya, Mona Lisa, Hamlet, dan tengkorak. Karena semua ini diperlihatkan, memiliki makna yang aneh dan tak terduga menurut perkumpulan rahasia. Terakhir ada ilustrasi dari seniman-seniman Eropa modern seperti Ernst, Klee, dan Duchamp, juga seniman pemberontak dari Amerika seperti David Lynch. Karya-karya mereka juga diperlihatkan dicelup dalam filosofi kuno dan rahasia. Timbulkan dalam diri Anda sendiri sebuah keadaan pikiran yang berbeda, sehingga sejarah-sejarah yang akrab dan terkenal akan berarti sangat berbeda. Sebenarnya jika segala yang ada dalam sejarah benar, maka segala yang dikatakan guru Anda patut dipertanyakan. Saya menduga kemungkinan ini tidak membuat Anda khawatir. Ketika seseorang yang setia pada filosofi kuno dan rahasia mengatakan hal yang sangat mudah diingat, kau pasti gila karena jika tidak, kau tidak akan datang ke sini. Awal mula, Tuhan mengawasi pantulannya. Kaca pelihat alam semesta pada suatu masa tidak ada waktu sama sekali. Waktu hanyalah ukuran untuk perubahan posisi benda-benda di alam raya, dan yang diketahui para ilmuwan, mistis atau orang gila, pada masa permulaan tidak ada benda di alam raya. Misalnya, 1 tahun adalah satu ukuran dari pergerakan bumi mengitari matahari. 1 hari adalah ulangan putaran bumi pada porosnya. Karena baik bumi maupun matahari ada dengan sendirinya sejak awal, para penulis Alkitab tidak pernah berniat mengatakan bahwa segalanya diciptakan dalam 7 hari dalam artian perhitungan hari biasa. Kendatipun tiada materi, ruang, dan waktu pada awalnya, sesuatu harus terjadi untuk membuat yang lainnya bermula. Dengan kata lain, sesuatu harus telah terjadi sebelum ada apa-apa. Ketika belum ada benda apapun saat satu hal yang pertama harus terjadi, tepat untuk mengatakan bahwa yang pertama terjadi pasti sangat berbeda dari kejadian-kejadian lainnya yang kami catat dalam istilah hukum fisika. Mungkin masuk akal untuk mengatakan bahwa yang kali pertama terjadi lebih merupakan kejadian mental daripada kejadian fisik. Gagasan tentang kejadian mental yang menghasilkan efek fisika mungkin pada awalnya tampak kontraintuitif, tetapi kenyataannya itu adalah sesuatu yang kita alami sepanjang waktu. Misalnya, apa yang terjadi ketika gagasan muncul dalam benak saya, seperti aku hanya harus mengulurkan tanganku dan membelai pipinya, merupakan sebuah denyutan yang melontarkan sebuah sinaps dalam otak saya. Sesuatu seperti aliran listrik yang menggerakkan saraf lengan dan tangan saya bergerak. Bisakah contoh sehari-hari ini mengatakan kepada kita segalanya tentang asal-usul kosmos? Awal sebuah dorongan pasti berasal dari suatu tempat, tetapi di mana? Sebagai anak-anak, tidakkah kita merasa terheran-heran ketika kali pertama melihat kristal tercetus di dasar solusi, seolah sebuah dorongan diperas keluar dari satu dimensi yang berikutnya? Dalam sejarah ini, kami akan melihat bagaimana bagi sebagian besar tokoh sejarah yang cemerlang menjelaskan tentang lahirnya alam semesta, transisi misterius dari nirmateri ke materi, dengan cara sedemikian rupa. Mereka telah membayangkan sebuah dorongan keluar dari dimensi yang berbeda memasuki yang ini dan mereka telah memahami dimensi yang lain itu sebagai pikiran Tuhan. Ketika Anda masih ada di perbatasan, dan sebelum Anda akan memboroskan waktu lagi untuk sejarah ini, saya harus menjelaskannya bahwa saya akan mencoba membujuk Anda untuk mempertimbangkan sesuatu yang mungkin dianggap tidak apa-apa bagi orang mistis atau orang gila,
tetapi tidak akan disukai oleh ilmuwan. Seorang ilmuwan tidak akan menyukainya sama sekali. Kini pada umumnya para pemikir kelas atas, akademisi seperti Richard Dawkins, The Charles Simonyi Professor dari Public Understanding of Science di Oxford, dan tokoh-tokoh materialis militan lainnya yang mengatur dan memelihara pandangan dunia ilmiah, pikiran Tuhan tidak lebih baik daripada gagasan laki-laki tua berambut putih di atas awan. Ini kesalahan yang sama, kata mereka, yang dibuat oleh anak-anak dan suku-suku primitif. Mereka menduga Tuhan pastilah seperti mereka antropomorfik yang keliru. Bahkan, jika kita mengaku bahwa Tuhan mungkin memang ada, mereka berkata, mengapa ia harus seperti kita? Mengapa pikirannya harus seperti pikiran kita? Kenyataannya adalah bahwa mereka benar. Tentu saja tidak ada alasan sama sekali, kecuali sebaliknya. Dengan kata lain, satu-satunya mengapa pikiran Tuhan mungkin seperti pikiran kita, adalah jika pikiran kita dibuat seperti pikirannya, yaitu jika Tuhan membuat kita dengan citranya. Dan inilah yang terjadi dalam buku ini karena dalam sejarah ini segalanya serba terbalik. Di sini segalanya jungkir balik dan berkebalikan. Pada halaman-halaman berikutnya, Anda akan diundang untuk berpikir tentang hal-hal terakhir yang diminta oleh orang-orang yang menjaga dan memelihara konsensus untuk Anda pikirkan. Anda akan dipaksa untuk berpikir tentang gagasan-gagasan terlarang dan merasakan filosofi-filosofi yang dipercaya oleh pemimpin-pemimpin intelektual modern kita sebagai bidah, bodoh, dan gila. Izinkan saya sesegera mungkin meyakinkan Anda kembali bahwa saya tidak akan mencoba membingungkan dengan perdebatan akademis, mencoba untuk membujuk Anda dengan argumen filosofis bahwa gagasan-gagasan terlarang ini benar. Argumen resmi yang setuju dan menentang bisa ditemukan dalam karya akademis standar. Namun, apa yang akan saya lakukan adalah meminta Anda untuk merentangkan imajinasi Anda. Saya ingin Anda membayangkan bagaimana rasanya melihat dunia dan sejarahnya dari sudut pandang sejauh mungkin dari titik yang pernah Anda pelajari. Para pemikir kita yang paling maju akan merasa sangat ketakutan, dan pasti akan menasihati Anda untuk tidak bermain-main dengan gagasan itu sama sekali. Apalagi membuang waktu untuk memikirkannya dengan membaca buku ini. Ada sebuah usaha terpadu untuk menghapus semua kenangan setiap jejak gagasan ini dari alam semesta. Kelompok elite masa kini percaya bahwa jika kita membiarkan gagasan ini masuk ke dalam imajinasi, walau hanya sejenak, kita mungkin akan terhela ke belakang, masuk ke sebuah bentuk kesadaran aboriginal atau atavistis, sebuah mental buruk yang telah harus kita usahakan berkembang sejak bermilenium lalu. Jadi, dalam sejarah ini, apa yang terjadi sebelum ada waktu? Kejadian mental prima apa yang ada? Dalam kisah ini Tuhan mencerminkan dirinya kepada dirinya sendiri. Ia tampak seperti apa adanya ke dalam sebuah cermin imajinasi dan melihat ke masa depan. Ia membayangkan makhluk-makhluk sangat mirip dirinya. Ia membayangkan makhluk-makhluk bebas, kreatif yang mampu mencinta, sangat cerdas, dan berpikir dengan penuh kasih bahwa mereka mampu mengubah diri sendiri dan makhluk sejenis menjadi makhluk yang paling mendalam. Mereka bisa memperluas pikiran untuk merangkul totalitas kosmos, dan di kedalaman hati, mereka bisa membedakan yang paling halus. Menempatkan diri Anda sendiri pada posisi Tuhan melibatkan pengimajinasian bahwa Anda sedang menatap pantulan Anda pada sebuah cermin. Anda menginginkan bayangan Anda di sana untuk hidup dan menjalani hidup mandiri sendiri. Seperti yang akan kita lihat dalam bab-bab selanjutnya. Dalam sejarah kaca pelihat yang diajarkan oleh perkumpulan-perkumpulan rahasia inilah yang sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan. Pantulannya manusia berangsur-angsur dan bertahap, membentuk dan mencapai hidup mandiri, diasuh olehnya, dibimbing dan didorong olehnya selama masa-masa panjang. Para ilmuwan masa kini akan mengatakan kepada Anda bahwa pada jam penderitaan Anda yang terbesar, tidak ada gunanya menangis ke surga dengan segala pernyataan perasaan yang terdalam, dan paling berduka karena Anda tidak akan menemukan pantulan jawaban di sana. Bintang-bintang bisa memperlihatkan ketidakpedulian kepada Anda. Manusia diciptakan untuk tumbuh, dewasa, dan belajar untuk bisa mencapai tahap ketidakpedulian tersebut. Alam semesta yang digambarkan dalam buku ini berbeda karena dibuat dengan memikirkan manusia. Dalam sejarah, alam semesta merupakan antroposentris. Setiap partikelnya menegang, diarahkan ke makhluk hidup. Alam semesta ini telah mengasuh kita dari milenia ke milenia,
membuai, membantu hal unik berupa kesadaran manusia untuk berkembang dan membimbing setiap orang sebagai pribadi menuju masa-masa terbesar dalam kehidupan kita. Ketika Anda menangis, alam semesta menoleh kepada Anda dengan simpati. Ketika Anda mendekati persimpangan besar kehidupan, seluruh alam semesta menahan napasnya untuk melihat arah mana yang Anda akan pilih. Para ilmuwan mungkin berbicara tentang misteri dan keajaiban alam semesta. Tentang setiap partikel di dalamnya, tersambung pada setiap partikel lainnya oleh tarikan gravitasi penuh. Mereka mungkin menjelaskan fakta-fakta mencengangkan, seperti bahwa setiap pribadi kita berisi jutaan atom yang pernah ada dalam tubuh Julius Caesar. Mereka mungkin mengatakan bahwa kita adalah debu bintang, tetapi hanya dalam artian sedikit penyesalan, bahwa atom-atom yang membentuk kita terbuat dari hidrogen dalam bintang-bintang yang meledak jauh sebelum tata surya kita terbentuk. Karena hal terpenting adalah ini, betapapun mereka menghiasinya dengan retorika misteri dan keajaiban, alam semesta mereka adalah alam semesta dari kekuatan buta. Dalam alam semesta ilmiah materi datang sebelum pikiran. Pikiran adalah materi yang tak terduga, tidak penting, dan tidak ada hubungannya dengan materi, seperti seorang ilmuwan menjelaskan sejauh itu, sebuah penyakit materi. Pada sisi lain dalam alam semesta, materi sebelum pikiran yang dijelaskan buku ini, hubungan antara pikiran dan materi jauh lebih akrab. Hubungan itu adalah hubungan dinamis yang hidup. Segalanya dalam alam semesta ini hidup dan sadar hingga taraf tertentu, menanggapi kepekaan dan kecerdasan hingga kebutuhan kita yang terdalam dan terlembut. Dalam alam semesta materi pikiran, tidak saja materi timbul dari pikiran Tuhan, tetapi ia diciptakan untuk memberikan keadaan yang sesuai dengan pikiran manusia. Lebih lagi, pikiran manusia masih tetap sebagai pusat dari kosmos, mengasuhnya dan menanggapi keperluannya. Oleh karena itu, materi digerakkan oleh pikiran manusia mungkin tidak untuk lingkup yang sama, tetapi dalam cara yang sama bahwa materi digerakkan oleh pikiran Tuhan. Pada 1935 seorang fisikawan Austria, Erwin Schrödinger merumuskan percobaan teoretisnya yang terkenal, Schrödinger's Cat, untuk menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian berubah ketika mereka menelitinya. Akibatnya, ia membawa ajaran-ajaran perkumpulan rahasia tentang pengalaman sehari-hari dan menerapkannya pada alam subatomis. Pada keadaan tertentu pada masa kanak-kanak, kita semua bertanya-tanya apakah sebuah pohon yang tumbang benar-benar bersuara jika terjadi di tengah hutan dan tidak ada orang mendengarnya di sana. Tentu, kita mengatakan bunyi yang tidak terdengar oleh siapapun tidak layak dijelaskan sebagai bunyi. Perkumpulan-perkumpulan rahasia itu mengajarkan bahwa spekulasi seperti itu benar. Menurut mereka, sebuah pohon hanya tumbang di tengah hutan, betapapun jauhnya sehingga orang di suatu tempat dan pada waktu itu terpengaruh olehnya. Tidak ada yang terjadi dimanapun di kosmos ini kecuali ada hubungannya dengan pikiran manusia. Dalam pengalaman Schrödinger, seekor kucing duduk di dalam sebuah kotak dengan materi radioaktif yang memiliki kemungkinan 50% bisa membunuh kucing itu. Baik kucing itu mati maupun hidup kemungkinannya tetap 50% terjadi pada waktunya, seperti adanya, hingga kita membuka kotak untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dan ketika itulah peristiwa yang sesungguhnya, peristiwa mati atau selamatnya kucing itu terjadi. Setelah melihatnya, kita baru tahu apakah kita membunuh atau menyelamatkan kucing itu. Perkumpulan-perkumpulan rahasia itu selalu mempertahankan pendapat bahwa keseharian dunia berperilaku sama. Dalam dunia perkumpulan-perkumpulan rahasia itu, sebuah koin yang dilempar berkali-kali dalam keadaan laboratori yang ketat akan tetap mendarat dengan gambar kepala di atas sebanyak 50% dan gambar ekor 50% dari kasus-kasus menurut hukum probabilitas. Bagaimanapun, hukum tersebut hanya akan berlaku dalam keadaan laboratori. Dengan kata lain, hukum tersebut hanya bisa diterapkan ketika semua subjektivitas manusia sengaja ditiadakan. Dalam keadaan hal-hal biasa ketika kebahagiaan manusia dan harapan untuk mencukupi diri sendiri tergantung pada hasil dari putaran dadu, maka hukum probabilitas dibengkokkan, maka hukum-hukum yang lebih mendalam akan berlaku. Akhir-akhir ini kita semua merasa nyaman dengan kenyataan bahwa keadaan emosional memengaruhi keadaan jasmani kita. Dan selanjutnya, perasaan yang mendalam itu bisa mengakibatkan perubahan mendalam dan lama. Apakah untuk menyembuhkan atau melukai dampak psikosomatis. Namun, dalam alam semesta yang dijelaskan buku ini,
keadaan emosional kita langsung memengaruhi keadaan luar tubuh kita juga. Dalam alam semesta, psikosomatis perilaku dari objek fisik dalam ruang langsung dipengaruhi oleh keadaan mental tanpa kita melakukan apapun terhadap hal itu. Kita bisa menggerakkan materi dengan cara memandanginya. Dalam Chronicle Volume 1, buku kenangan Bob Dylan yang baru saja diterbitkan, ia menulis tentang apa yang akan terjadi jika seorang pribadi mengubah waktu kehidupannya. Untuk melakukan ini, Anda harus memiliki kekuatan dan dominasi atas roh-roh. Aku pernah melakukannya sekali. Ia menulis bahwa pribadi seperti itu mampu untuk melihat ke dalam hati benda-benda, kebenaran sejati hal-hal, bukan metaforis juga, tetapi benar-benar melihat, seperti menangkap logam dan membuatnya meleleh. Melihat seperti apa adanya dengan kata-kata keras dan pemahaman keji. Perhatikan penekanan bahwa ia tidak sedang berbicara tentang metaforis. La sedang berbicara langsung dan sangat jelas tentang sebuah kearifan kuno yang kuat, dilestarikan dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia, sebuah kearifan yang didalami oleh seniman-seniman besar, penulis, dan pemikir yang telah membentuk budaya kita. Inti dari kearifan ini adalah percaya bahwa loncatan terdalam dari kehidupan mental kita adalah juga loncatan terdalam dari dunia fisik. Karena alam semesta dari perkumpulan-perkumpulan rahasia semua kimiawi adalah psikokimiawi. Dan cara-cara ketika konten fisik alam semesta menjawab jiwa manusia dijelaskan oleh hukum-hukum ilmu pengetahuan materi. Penting untuk menyadari bahwa hukum-hukum yang lebih dalam berarti lebih dari sekadar keberuntungan yang dialami oleh para penjudi atau kebetulan yang terjadi dalam 3 serial kejadian. Tidak, menurut hukum ini perkumpulan-perkumpulan rahasia berarti hukum yang saling jalin sendiri menjadi anyaman kehidupan pribadi pada tingkatan yang paling intim. Juga pola besar dan rumit dari urutan takdir yang telah membentuk sejarah dunia. Teori dalam buku ini adalah bahwa kejadian-kejadian yang biasanya kita jelaskan dalam istilah politik, ekonomi, atau bencana alam bisa dilihat lebih menguntungkan dalam istilah yang lain, lebih berpola spiritual. Semua pemikiran yang serba terjungkir balik dari perkumpulan-perkumpulan rahasia itu, semuanya yang aneh dan membingungkan dalam akar kata yang berikutnya dari kepercayaan bahwa pikiran mendahului materi. Kami hampir tidak mempunyai bukti untuk melanjutkan ketika memutuskan bahwa apa yang kami percaya terjadi pada awal waktu. Tetapi pilihan yang kami ambil memiliki implikasi besar sekali untuk pengertian kita tentang cara dunia berjalan. Leha, Chi Manifeste Dada karya Marcel Duchamp, disalin dalam buku Surrealism and the Painting karya Ander Breton. Gagasan bahwa dunia fisik menanggapi keinginan dalam dan ketakutan kita sulit dan mungkin agak membingungkan sehingga kita akan terus-menerus kembali padanya untuk memahami dengan lebih baik. Pada 1933, Ander Breton, seseorang yang setia pada filosofi perkumpulan rahasia, mengatakan, sesuatu yang mengagumkan yang telah mencerahkan seni dan patungnya. Sejak itu, dan tidak pernah lagi dalam hal karya-karya kebanyakan. Duchamp, segala jenis rongsokan kapal atau sampah laut di dalam. Raihan kita harus dianggap sebagai sebuah endapan dari keinginan kita. Jika Anda percaya bahwa materi datang sebelum pikiran, Anda harus menjelaskan bagaimana sebuah kesempatan yang datang bersamaan dari bahan kimiawi menciptakan kesadaran yang sulit. Jika sebaliknya, Anda percaya bahwa materi diendapkan oleh sebuah pikiran kosmis, Anda memiliki masalah yang sama sulitnya untuk menjelaskan bagaimana, dan memberikan sebuah contoh kerja. Dari pendeta-pendeta di kuil-kuil Mesir hingga ke perkumpulan-perkumpulan rahasia, dari Pythagoras hingga Rudolf Steiner, orang Austria yang memulai pada akhir abad ke-19 hingga awal abad 20. Contoh ini selalu dipahami sebagai sebuah rangkaian pemikiran yang berasal dari pikiran kosmis. Pikiran murni untuk memulai. Pemikiran awal ini kemudian menjadi sebuah semacam protomateri, energi yang semakin memadat. Kemudian menjadi materi begitu halus, sehingga lebih halus daripada gas, tanpa partikel apapun. Akhirnya emanasi itu menjadi gas, kemudian cairan, dan akhirnya padat. Kevin Warwick adalah profesor dari cybernetics di Reading University, dan salah satu dari pencipta kecerdasan tiruan yang terkemuka. Bekerja dalam lingkungan persaingan yang ramah bersama teman seangkatannya di MIT Amerika Serikat, ia telah membuat robot-robot yang mampu berinteraksi dengan lingkungan dan belajar, sehingga bisa menyesuaikan perilaku mereka. Robot-robot ini memamerkan satu tingkat kecerdasan yang sesuai dengan kecerdasan hewan terendah seperti lebah. Dalam 5 tahun, katanya,
Robot-robot akan mencapai tingkat kecerdasan kucing, dan dalam 10 tahun mereka akan setidaknya secerdas manusia. Ia juga sedang membuat sebuah generasi baru komputer robot yang diharapkannya mampu merancang dan membuat komputer lainnya. Setiap tahapan membuat komputer yang lebih rendah satu tingkat di bawahnya. Menurut para kosmolog dunia kuno dan perkumpulan-perkumpulan rahasia, pancaran kosmis dari pikiran kosmis harus dipahami dengan cara yang sama. Ketika bergerak ke bawah dalam sebuah hierarki dari yang lebih tinggi dan lebih berkuasa, dan merupakan prinsip yang menjalar ke yang lebih sempit dan lebih khusus tiap-tiap tingkat menciptakan dan mengarahkan ke tingkatan yang ada di bawahnya. Emanasi-emanasi ini juga telah dipikirkan sebagai pribadi dalam berbagai pengertian, seperti juga kecerdasan dalam berbagai pengertian. Ketika saya melihat Kevin Warwick memperlihatkan penemuannya kepada teman-temannya di Royal Institute pada 2001, ia dikritik oleh kesadaran implikasi karena menyatakan bahwa robot-robotnya cerdas dan lain-lain. Namun, yang tidak bisa disangkal kebenarannya adalah bahwa otak robot-robot ini tumbuh menjadi sesuatu seolah hidup. Mereka membentuk sesuatu yang sangat mirip dengan kepribadian, berinteraksi dengan robot lainnya, dan membuat pilihan di luar segala yang telah diprogram dalam otak robot mereka. Kevin menyangkal bahwa robotnya tidak memiliki kesadaran dengan segala sifat kesadaran manusia. Tidak juga anjing. Anjing sadar dengan cara anjing. Dan robotnya katanya sadar dengan cara robot. Tentu saja, dalam beberapa hal-hal semacam kemampuan untuk membuat perhitungan matematis besar, secara cepat robot-robot memperlihatkan sebuah kesadaran yang luar biasa dibandingkan kesadaran kita sendiri. Kita mungkin memikirkan tentang kesadaran emanasi dari pikiran kosmis dalam istilah yang sama. Kita juga mungkin diingatkan tentang guru-guru spiritual Tibet yang dikatakan mampu membentuk sejenis pikiran yang disebut tulpas dengan cara pemusatan perhatian yang kuat dan visualisasi. Orang-orang seperti ini, kita bisa menyebut mereka sebagai makhluk berpikir, menjalani semacam kehidupan yang mandiri, sederhana, dan memuja guru mereka. Demikian juga dengan Paracelsus, penyihir Swiss abad ke-16, menulis tentang apa yang disebutnya sebagai aquastor, makhluk yang dibentuk oleh kekuatan dari imajinasi terpusat yang mungkin menghasilkan sebuah kehidupannya sendiri dan dalam keadaan khusus menjadi terlihat, bahkan berwujud. Pada tingkat terendah dari tingkatan itu, menurut doktrin kuno dan rahasia dalam segala budaya, endapan ini makhluk berpikir dari pikiran kosmis ini saling berkait dengan begitu kuat, sehingga mereka menciptakan tampilan materi padat. Hari ini jika Anda ingin menemukan bahasa untuk menjelaskan fenomena aneh ini, Anda mungkin memilih mencarinya ke mekanis kuantum. Tetapi dalam kelompok-kelompok rahasia ini, saling jalin dari kekuatan, tak terlihat untuk menciptakan perwujudan dunia materi, sudah dipahami sebagai jaring cahaya dan warna, atau dengan menggunakan istilah alkimia, matriks. Ilmuwan terkemuka bertanya, apakah kehidupan hanya sebuah mimpi? Kepala berita ini muncul di Sunday Times pada Februari tahun 2005. Kisah itu menceritakan Sir Martin Rees, bangsawan astronomi Inggris, berkata, lebih dari beberapa dekade komputer telah berkembang dari hanya mampu menciptakan pola-pola sangat sederhana, hingga menjadi mampu menciptakan dunia-dunia maya dengan banyak detail. Jika kecenderungan itu berlanjut, kita bisa bayangkan komputer yang akan menciptakan dunia-dunia yang mungkin bahkan serumit dunia yang kita tinggali sekarang ini. Ini membangkitkan pertanyaan filosofis. Bisakah kita sendiri berada di dalam sebuah stimulasi seperti itu? Dan bisakah apa yang kita pikir adalah alam semesta menjadi semacam kubah surga daripada hal yang nyata? Dalam beberapa hal kita mungkin bisa menjadi ciptaan lebih dari stimulasi itu. Kisah yang lebih luas telah membuat para ilmuwan terkemuka di seluruh dunia semakin tertarik oleh tingkat kehalusan mengagumkan yang penting bagi kita untuk berkembang. Dan ini membuat mereka bertanya-tanya apa yang nyata sesungguhnya. Akhir-akhir ini, perkembangan ilmu pengetahuan, novel-novel, dan film FL telah membuat kita terbiasa dengan gagasan bahwa kebiasaan sehari-hari yang kita anggap sebagai kenyataan bisa jadi merupakan sebuah kenyataan virtual. Philip K. Dick, yang mungkin adalah penulis pertama yang memulai gagasan ini dalam budaya pop, sangat tegas dalam kearifan yang berhubungan dengan keadaan-keadaan pengganti dan dimensi sejajar. Novelnya, Do Androids Dream of Electric Sheep, difilmkan sebagai Blade Runner. Film-film lain dengan tema seperti ini termasuk Minority Report juga berdasarkan sebuah buku karya Dick, Total Recall.
The Truman Show, dan Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Namun, yang terhebat adalah The Matrix. Dalam The Matrix, polisi jahat yang menakutkan mengenakan pelindung dalam dunia maya yang kita sebut kenyataan untuk mengendalikan kita dari tujuan jahat mereka sendiri. Setidaknya sebagian. Ini merupakan cerminan dari ajaran sekolah-sekolah misteri dan perkumpulan-perkumpulan rahasia. Meski semua makhluk hidup di balik cadar ilusi merupakan bagian dari hierarki endapan dari pikiran Tuhan, beberapa memperlihatkan ambivalensi moral yang mengganggu. Ini adalah makhluk-makhluk yang dialami orang-orang dari dunia kuno sebagai dewa-dewa mereka, roh dan iblis. Kenyataan bahwa beberapa ilmuwan ternama mulai melihat lagi kemungkinan-kemungkinan dalam cara yang sangat kuno untuk melihat pada kosmos merupakan tanda yang mendukung. Meski kepekaan modern memiliki sedikit kesabaran terhadap metafisika, dengan yang tampaknya memiliki pemikiran tinggi, abstraksi yang dicari menumpuk saling menumpuk. Kosmologi dunia kuno merupakan sebuah mesin filosofi yang hebat, seperti yang akan dibolehkan oleh sejarawan yang adil. Dalam catatan yang saling bertaut, dimensi yang berkembang, bentrok, berubah perlahan, dan saling baur dari sistem-sistem besar. Dalam porsinya, kerumitan dan kekuatan penjelasan yang baik, ia menyaingi ilmu pengetahuan modern. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa fisika telah menggantikan metafisik dan membuatnya berlebihan. Ada sebuah kunci perbedaan antara sistem-sistem ini, yaitu mereka menjelaskan hal-hal yang berbeda. Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana alam semesta menjadi seperti yang sekarang ini. Filosofi kuno sejenis yang akan kita jelajahi dalam buku ini menjelaskan bagaimana pengalaman kita tentang alam semesta menjadi seperti ini. Bagi ilmu pengetahuan, keajaiban besar yang harus dijelaskan adalah alam semesta fisika. Karena filosofi esoteris, keajaiban yang lebih besar adalah kesadaran manusia. Para ilmuwan terpesona pada serangkaian keseimbangan yang istimewa antara berbagai kumpulan faktor yang penting untuk memungkinkan kehidupan di dunia ini. Mereka berbicara dalam lingkup keseimbangan antara panas dan dingin, kebasahan dan kekeringan. Bumi menjadi begitu jauh dari matahari. Matahari dalam keadaan khusus evolusi. Pada tahap yang lebih mendasar, supaya materi berpadu, kekuatan gaya tarik dan elektromagnetisme harus menjadi sebuah masing-masing tingkatannya, dan seterusnya. Melihat dari sudut pandang filosofi esoteris, kita bisa mulai menyaksikan bahwa serangkaian hal yang sama hebatnya dari keseimbangan telah menjadi penting untuk membuat kesadaran subjektif seperti apa adanya. Dengan kata lain, memberikan susunan yang dimilikinya untuk pengalaman kita. Keseimbangan yang saya bicarakan lebih daripada memiliki keseimbangan pikiran dalam artian sehari-hari. Maksud saya, memiliki emosi yang sehat dan tidak terlalu kuat. Saya membicarakan hal yang lebih dalam, sesuatu yang penting. Misalnya, apa yang diperlukan untuk memungkinkan internal naratif, kumpulan kisah yang kita jalin bersama untuk membentuk dasar perasaan kedirian kita. Jawabannya adalah, tentu saja, kenangan. Hanya dengan mengingat apa yang saya lakukan kemarin, saya bisa mengenali diri saya sendiri sebagai seseorang yang melakukan hal-hal ini. Kuncinya adalah bahwa ini adalah sebuah tingkatan khusus dari kenangan yang diperlukan. Apakah itu lebih kuat ataupun lebih lemah? Seorang penulis novel Italia, Italo Calvino, salah satu dari penulis modern yang telah mengikuti filosofi kuno dan mistis, menyatakan dengan tepat, kenangan harus cukup kuat untuk memungkinkan kita bertindak tanpa melupakan apa yang kita ingin lakukan, untuk belajar tanpa berhenti untuk menjadi orang yang sama. Tetapi kenangan juga harus cukup lemah, sehingga mengizinkan kita untuk terus bergerak menuju masa depan. Keseimbangan lainnya juga penting untuk memungkinkan kita berpikir dengan bebas, untuk menganyam pikiran di sekitar pusat rasa kedirian kita. Kita harus mampu melihat bagian luar dunia melalui rasa, tetapi juga sama pentingnya untuk tidak kewalahan, karena sensasi yang bisa menguasai seluruh ruang mental kita. Kemudian, kita tidak akan bisa merenung ataupun berkhayal, bahwa keseimbangan ini dianggap sebagai luar biasa. Dalam caranya misalnya, kenyataan bahwa planet kita tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat dengan matahari. Kita juga memiliki kemampuan untuk menggerakkan titik kesadaran di sekitar kehidupan bagian dalam kita, seperti sebuah kursor pada sebuah layar komputer. Sebagai hasil dari ini, kita memiliki kebebasan untuk memiliki apa yang kita pikirkan. Jika tidak memiliki hak keseimbangan, keterikatan, dan kebebasan dari dorongan bagian dalam kita, seperti juga dari persepsi tentang dunia luar,
maka saat ini juga Anda tidak akan memiliki kemerdekaan memilih untuk menjauhkan perhatian Anda dari halaman yang Anda lihat sekarang. Dan tidak ada kemerdekaan untuk memikirkan hal lainnya lagi. Dan sangat penting, jika keadaan yang paling mendasar dari kesadaran manusia tidak ditandai dengan kumpulan keseimbangan yang sangat halus, tidak akan mungkin untuk kita berpikir bebas atau bebas berbuat. Ketika tiba pada titik tertinggi dari pengalaman manusia, apa yang disebut psikolog Amerika Abraham Maslow sebagai puncak pengalaman, bahkan keseimbangan yang lebih lembut pun dibutuhkan. Misalnya, kita mungkin diminta untuk membuat keputusan pada titik balik besar dalam kehidupan kita. Lagi, ini umum. Jika bukan pengalaman manusia universal, yang jika kita coba untuk kembangkan, apa yang benar untuk dilakukan dalam hidup dengan menggunakan kecerdasan kita. Jika kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, jika kita bersabar dan baik, kita bisa hanya membedakan hal yang benar untuk dilakukan. Dan, begitu membuat keputusan yang benar, jalan pilihan dari tindakan itu mungkin akan memerlukan semua kekuatan kemauan yang ada pada kita. Mungkin selama kita bisa bertahan, jika kita akan berhasil menyelesaikannya. Ini tepat di tengah-tengah dari apa yang dimaksudkan pengalaman hidup sebagai seorang manusia. Tidak terelakkan tentang kesadaran kita memiliki susunan yang memungkinkan kemerdekaan. Kesempatan untuk memilih melakukan hal yang benar, untuk tumbuh dan berkembang menjadi baik. Mungkin bahkan orang-orang yang bersifat pahlawan, kecuali jika Anda percaya pada takdir yang mengatakan bahwa itu memang sudah seharusnya terjadi. Oleh karena itu, kesadaran manusia merupakan keajaiban. Jika hari ini kita berniat mengabaikannya, orang-orang kuno justru tergugah karena kehebatannya. Seperti yang akan kita lihat, para pemimpin cendekiawan mereka mengikuti perubahan-perubahan halus dalam kesadaran manusia dengan sama tekunnya dengan para ilmuwan modern mengikuti perubahan lingkungan fisik. Catatan sejarah mereka, dengan kejadian-kejadian mistis dan supernaturalnya, merupakan catatan tentang bagaimana kesadaran manusia berkembang. Ilmu pengetahuan modern berusaha untuk memaksa sebuah pandangan sempit dari kesadaran kita. Ia berusaha meyakinkan kita tentang ketidaknyataan elemen-elemen, bahkan elemen-elemen yang sangat tetap yang tidak bisa dijelaskan. Ini termasuk kekuatan doa yang tidak terang, firasat, perasaan seperti ditatap, kesaksian kemampuan membaca pikiran, pengalaman keluar dari tubuh, kebetulan yang bermakna, dan hal-hal lain yang disembunyikan oleh ilmu pengetahuan modern. Dan yang sangat lebih penting, ilmu pengetahuan dalam keadaan dikurangi menyangkal pengalaman manusia universal yang menyatakan kehidupan memiliki makna. Beberapa ilmuwan bahkan menyangkal bahwa pertanyaan apakah kehidupan memiliki makna atau tidak layak dipertanyakan. Kita akan melihat dalam perjalanan sejarah ini bahwa sebagian besar orang pandai yang pernah hidup telah menjadi pengikut setia filosofi esoteris. Saya percaya ini bahkan bisa menjadi kasus bahwa setiap orang cerdas telah berusaha menemukannya dalam suatu waktu. Ini karena hal itu merupakan sifat manusia yang terdorong untuk mencari tahu apakah kehidupan memiliki makna, dan filosofi esoteris mewakili tubuh yang paling padat, paling kaya, dan paling dalam dari pikiran tentang topik ini. Sebelum kita memulai kisah kita, penting sekali menerapkan satu lagi perbedaan filosofis yang tajam pada sisi pemikiran ilmiah modern yang lebih lembut. Kadang-kadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana dan hidup tampak tanpa tujuan. Namun, kemudian pada lain waktu kehidupan kita tampak memiliki makna. Misalnya, kehidupan kadang-kadang tampak seolah menikung di tempat yang salah. Tidak lulus ujian, kehilangan pekerjaan, atau percintaan kita berakhir tetapi kemudian kita menemukan pekerjaan yang sesungguhnya, atau cinta sejati sebagai akibat dari semua yang tampak sebagai kesalahan, atau terjadi ketika seseorang memutuskan untuk membatalkan masuk ke dalam pesawat yang kemudian jatuh. Jika hal seperti itu terjadi, kita mungkin merasa seolah seseorang di atas sana menjaga kita, bahwa langkah kita telah dibimbing. Kita mungkin memiliki perasaan yang semakin tinggi dari kegentingan hidup. Betapa mudah hal-hal berubah menjadi berbeda jika tidak karena dorongan yang nyaris tak terlihat. Mungkin juga dari dunia lain. Demikian juga dengan bagian dari kita yang berorientasi ilmiah dan rendah hati, kita mungkin melihat sebuah kebetulan sebagai sebuah kesempatan yang datang bersamaan dengan kejadian-kejadian yang berhubungan. Namun, kadang-kadang di dalam hati kita menduga bahwa kebetulan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesempatan.
Dalam kebetulan-kebetulan, kadang kita merasa menangkap satu petunjuk walau yang sulit dipahami dari sebuah pola yang bermakna mendalam tersembunyi di belakang kekacauan pengalaman sehari-hari. Dan, kadang-kadang orang menemukannya tepat ketika harapan tampak menghilang, kebahagiaan ditemukan pada sisi lain keputusasaan, atau kebencian terpendam menyembunyikan bakteri cinta yang bertumbuh. Untuk alasan-alasan itu kita akan membahasnya kemudian. Pertanyaan-pertanyaan tentang kebahagiaan akhir-akhir ini terhubung erat dengan pendapat-pendapat cinta seksual. Jadi sering pengalaman jatuh cinta yang memberi kami perasaan bahwa ini memang sudah seharusnya terjadi. Baru-baru ini para ilmuwan terkemuka dikutip secara luas telah membual bahwa ilmu pengetahuan nyaris menemukan penjelasan atau makna dari segala hal dalam kehidupan dan alam semesta. Ini biasanya dalam hubungannya dengan teori senar, sebuah teori, kata mereka, singkatnya disusun dari segala kekuatan alam yang akan menggabungkan hukum gaya tarik dengan fisik dunia kuantum. Maka, kita akan bisa menghubungkan hukum-hukum yang masuk akal yang mengatur objek-objek yang bisa kita mengerti dengan perilaku fenomena yang sangat berbeda dalam alam subatomis. Begitu teori ini disusun, kita akan memahami tentang susunan, keaslian, dan masa depan kosmos. Kita akan mencatat segala yang ada, karena kata mereka tidak akan ada yang lainnya. Sebelum kita bisa belajar rahasia-rahasia para calon anggota, dan mulai mengerti kepercayaan mereka yang aneh tentang sejarah, penting untuk mengerti dengan jelas tentang perbedaan antara makna seperti apa adanya dan hubungannya dengan pertanyaan tentang kehidupan dan makna, seperti yang digunakan para ilmuwan di sini. Seorang pemuda bersiap-siap menemui kekasihnya untuk berkencan, tetapi gadis itu meninggalkannya. Pemuda itu sakit hati dan marah. La ingin memahami hal menyakitkan yang terjadi terhadap dirinya. Ketika ia mengejar dan menanyainya, pertanyaan yang diulang-ulangnya adalah mengapa? Karena aku ketinggalan bus, kata gadis itu. Karena aku terlambat keluar dari kantorku. Karena aku sibuk dan tidak memperhatikan waktu, karena aku tidak senang akan sesuatu. Lalu, pemuda itu mendesak dan terus mendesak, hingga mendapatkan apa yang dicarinya. Karena aku tidak mau berjumpa denganmu lagi. Ketika kita bertanya mengapa, bisa ditanggapi dengan dua cara. Apakah jawaban pertama gadis itu, yang terkesan mengelak, yang artinya sama dengan bagaimana, yang mengatakan jawaban-jawaban menuntut tentang sebuah rangkaian sebab dan akibat, dari atom berbenturan dengan atom. Atau, selain itu, mengapa bisa dipahami dalam cara pemuda itu ingin dijawab, yang merupakan cara untuk mencoba mengorek tujuan. Demikian juga ketika bertanya tentang makna dari kehidupan dan alam semesta, kita tidak benar-benar bertanya seputar bagaimana, tetapi tentang sebab dan akibat dari bagaimana kondisi dan elemen-elemen yang tepat itu bersatu untuk membentuk materi, bintang, planet, materi organik, dan sebagainya, tentang tujuan di belakang itu semua. Jadi, pertanyaan besar tentang mengapa kehidupan, mengapa alam semesta, sebagai sebuah materi dari pembeda filosofis yang paling dasar, tidak bisa dijawab oleh para ilmuwan, atau lebih tepatnya tidak oleh para ilmuwan yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai ilmuwan. Jika kita bertanya, mengapa kita ada di sini? Kita mungkin terperdaya dengan jawaban-jawaban yang seperti jawaban pertama gadis itu benar dengan sempurna, dengan artian jawaban itu benar secara tata bahasa untuk pertanyaan itu, tetapi menyebabkan kekecewaan dalam hati pemuda itu karena tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya kita harapkan. Kenyataannya adalah bahwa kita semua memiliki sebuah kursi khusus. Mungkin dambaan tidak bisa dihilangkan pada pertanyaan semacam itu untuk dijawab pada tingkatan tujuan. Para ilmuwan yang tidak mengerti perbedaan ini, betapapun cerdasnya mereka sebagai ilmuwan, adalah orang-orang yang dangkal dalam filosofi. Tentu saja kita bebas memilih untuk memberikan bagian dari tujuan dan maksud kehidupan kita. Jika saya memilih untuk bermain sepak bola, maka menendang bola hingga menembus gawang merupakan sebuah tujuan. Namun, keseluruhan kehidupan kita, sejak kelahiran hingga kematian, tidak bisa bermakna tanpa sebuah pikiran yang hidup sebelumnya untuk memberikan arti. Hal yang sama pun berlaku dari alam semesta. Jadi, ketika mendengar para ilmuwan berbicara tentang alam semesta sebagai sesuatu yang penuh makna mengagumkan atau misterius, kita harus ingat bahwa mereka mungkin menggunakan kata-kata dengan sejumlah ketidakjujuran intelektual. Sebuah alam semesta yang ateistis hanya bisa bermakna mengagumkan atau misterius dalam sebuah artian kurang penting
atau agak mengecewakan dalam arti yang sama ketika tukang sulap mengatakan ajaib di panggung. Dan benar, ketika tiba pada pertimbangan pertanyaan besar tentang kehidupan dan kematian, semua persamaan dari ilmu pengetahuan sedikit lebih sulit dan jauh dari sekadar mengatakan, "Kami tidak tahu." Hari ini kita didukung untuk menyisihkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan kematian. Mengapa kita di sini? Apa arti kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu benar-benar tidak ada maknanya. Kita diberitahu begitu, terima sajalah. Dan kita kehilangan beberapa makna tentang betapa anehnya hidup. Buku ini telah ditulis dalam kepercayaan bahwa sesuatu yang bernilai dalam bahaya karena dihirup sekaligus. Dan akibatnya kita tidak terlalu hidup seperti dulu lagi. Saya menyarankan bahwa jika kita melihat pada dasar keadaan manusia dari sudut yang berbeda, kita mungkin memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak benar-benar tahu sebanyak yang diakuinya. Bahwa ia gagal mengungkap apa yang terdalam dan tertinggi dalam pengalaman manusia. Pada bab berikutnya kita akan mulai membayangkan diri kita sendiri masuk ke dalam pikiran-pikiran dari para anggota dunia kuno dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Kita akan mempertimbangkan kearifan kuno yang telah kita lupakan dan melihat bahwa sudut pandangannya, bahkan hal-hal yang oleh ilmu pengetahuan modern didorong untuk dipikir sebagai yang paling solid, bisa dipastikan benar. Sebenarnya hanya sebuah materi penafsiran, sedikit lebih dari sebuah tipu daya cahaya.